Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kami yang akan menjelaskan mengenai materi balok, mata kuliah geometri ruang yang akan dipaparkan langsung oleh kelompok 6 ya. Kami yang beranggotakan ada Mita dengan NIM 190 810 5042. Kemudian ada Ridwan dengan NIM 190 810 5043. Dan kemudian ada Wihawidia Putri dengan NIM 190 810 5061, serta saya sendiri Muhammad Rizky Subarkah dengan NIM 190 810 5067. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai pengertian balok dan rumus dari balok. Yang pertama, saya akan membahas mengenai pengertian dari balok itu sendiri. Balok adalah bangun ruang yang memiliki 3 pasang sisi yang ukurannya sama dan saling berhadapan dan memiliki bentuk persegi panjang. Serta balok juga merupakan bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 3 pasang persegi atau persegi panjang, dengan paling tidak 1 pasang diantaranya berukuran berbeda. Balok memiliki 6 sisi, 12 rusuk, dan 8 titik sudut. Pada gambar di bawah ini, yaitu ada persegi panjang ya, pada gambar balok, yaitu ABCDEFGH di samping ini ya. Dapat diketahui bahwa 3 pasang sisi yang letaknya saling berhadapan dan ukurannya sama besar serta berbentuk persegi panjang, yaitu yang pertama ada sisi ABCD sama dengan sisi EFGH. Yang kedua ada sisi ABFE sama dengan sisi DCGH. Dan ketiga itu ada sisi ADHE sama dengan sisi BCGH. Sehingga dapat disimpulkan bahwa gambar tersebut adalah terbukti sebagai gambar balok, yaitu memiliki 3 pasang sisi yang ukurannya sama besar dan letaknya saling berhadapan serta berbentuk persegi panjang. Walaupun pengertian di atas adalah benar, namun ada beberapa kasus bangun ruang yang memiliki 2 pasang sisi yang bentuknya persegi panjang dan sepasang sisi yang berbentuk persegi, namun tetap dinamakan sebagai bangun ruang berjenis balok. Yang selanjutnya yaitu ada rumus balok ya, dengan keterangan yaitu P sama dengan panjang, L sama dengan lebar, dan T sama dengan tinggi. Cara mencari luas balok yaitu rumusnya L sama dengan 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Kalau kita untuk mencari volume balok, kita bisa gunakan rumus V sama dengan panjang kali lebar dikali tinggi. Lalu untuk mencari panjang diagonal ruang balok, kita bisa gunakan DR sama dengan akar P kuadrat ditambah L kuadrat ditambah T kuadrat. Untuk mencari panjang diagonal bidang atau sisi, bisa digunakan yaitu DB1 sama dengan akar P kuadrat ditambah L kuadrat. Lalu atau bisa DB2 sama dengan akar P kuadrat ditambah T kuadrat. Dan DB3 sama dengan akar L kuadrat ditambah T kuadrat. Untuk mencari luas bidang diagonal balok, bisa juga kita gunakan LB1 sama dengan LB1 dikali tinggi dan LB2 sama dengan LB2 dikali lebar. Lalu LB3 sama dengan LB3 dikali panjang. Selanjutnya, sama halnya dengan bangun ruang lainnya, balok memiliki unsur-unsur pembentuk. Nah, di sini saya akan menjelaskan unsur-unsur pada balok. Yang pertama itu bidang. Bidang adalah daerah yang membatasi bagian luar dengan bagian dalam dari balok. Balok itu memiliki 6 buah bidang. Misalnya, pada balok ABCDEFGH ini memiliki 6 buah bidang. Yang pertama, bidang ABCD sebagai alas
Yang kedua, bidang EFGH sebagai bidang atas atau tutup. Yang ketiga, bidang ADHE sebagai bidang kiri. Yang keempat, bidang BCGS sebagai bidang kanan. Yang kelima, bidang ABFE sebagai bidang depan. Dan yang terakhir, yang keenam, bidang DCGH sebagai bidang belakang. Bentuk bidang-bidang ini itu adalah persegi panjang dan ada juga yang persegi. Karena kalau misalkan persegi panjang semua itu masuknya kepada kubus. Yang kedua itu rusuk. Rusuk balok adalah garis potong antara dua bidang balok dan terlihat seperti kerangka yang menyusun balok. Jadi rusuk itu garis-garis yang menyusun balok. Nah, balok memiliki 12 buah rusuk. Misalnya pada balok A, B, C, D, E, F, G, H ini memiliki 12 buah rusuk, yaitu garis atau rusuk AB, BC, CD, DA, EF, FG, GH, HE, AE, BF, CG, dan DH. Selanjutnya titik sudut. Titik sudut juga merupakan unsur terpenting pembentuk balok. Misalnya pada titik sudut balok A, B, C, D, E, F, G, H ini mempunyai titik sudut yaitu A, B, C, D, E, F, G, dan H. Selanjutnya diagonal bidang. Diagonal bidang adalah garis yang menghubungkan dua buah titik sudut yang saling berhadapan dalam satu bidang. Misalnya pada balok A, B, C, D, E, F, G, H pada bidang ABFE. Nah, pada bidang ABFE ini bisa dibagi menjadi dua buah bangun datar, yaitu kita tarik ruas rusuk E ke B. Nah, ini merupakan diagonal bidang EB. ABE dan BEF merupakan segitiga siku-siku. Jadi, untuk mencari diagonal bidang ini dengan rumus teorema Pythagoras. Yang kelima yaitu diagonal ruang. Diagonal ruang pada balok adalah garis yang menghubungkan dua buah titik sudut yang saling berhadapan, tak sebidang pada balok. Jadi jika tadi diagonal bidang itu yang sebidang, nah di diagonal ruang ini tidak sebidang. Contohnya, jika titik E dan titik C dihubungkan, kita akan memperoleh garis EC. Begitu juga dengan jika titik H dihubungkan dengan titik B, maka akan diperoleh garis HB. Nah, garis EC dan HB inilah yang disebut diagonal ruang. Yang terakhir, bidang diagonal. Bidang diagonal adalah daerah yang saling berhadapan dan sejajar yang membagi bangun ruang menjadi dua bagian. Jadi, jika tadi diagonal bidang dan diagonal ruang itu merupakan seperti rusuk, nah yang bidang diagonal ini yaitu bidang. Misalnya pada balok A, B, C, D, E, F, G, H terdapat dua buah diagonal bidang, yaitu DB dan HF. Diagonal bidang DB dan HF beserta dua rusuk balok yang sejajar yaitu DH dan BF membentuk suatu bidang di dalam ruang balok ABCD EFGH. Bidang DBFH. Nah, bidang DBFH ini disebut bidang diagonal. Jadi balok ini memiliki dua buah Jadi
Di bidang diagonal ini, balok memiliki 6 buah bidang diagonal, yaitu yang pertama ACEG, yang kedua BDHF, yang ketiga ABGH, yang keempat CDEF, yang kelima ADFG, dan yang keenam BCEH. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat atau ciri-ciri dari balok. Nah, yang pertama itu memiliki 6 bidang, 12 rusuk, dan 8 titik sudut yang tadi terdapat pada unsur-unsur balok ya. Yang kedua itu bidang balok berbentuk persegi panjang dan ada juga yang persegi. Karena kalau misalkan bidang itu berbentuk persegi panjang saja, maka akan membentuk kubus. Rusuk-rusuk yang sejajar itu memiliki ukuran yang sama panjang. Nah, yang keempat, setiap diagonal bidang pada sisi yang berhadapan memiliki ukuran yang sama panjang pula. Dan yang kelima, setiap diagonal ruang pada balok memiliki ukuran yang sama panjang juga. Dan yang terakhir, setiap bidang diagonal pada balok memiliki bentuk persegi panjang. Saya di sini akan melanjutkan materi tentang jaring-jaring balok. Jaring-jaring balok merupakan rangkaian sisi-sisi balok yang jika dibentangkan akan terbentuk sebuah bidang datar. Contoh bangun balok dalam kehidupan sehari-hari yaitu kardus dan almari. Jaring-jaring balok tersusun atas rangkaian 6 buah persegi panjang. Rangkaian tersebut terdiri atas 3 pasang persegi panjang yang setiap pasangnya memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Bisa dilihat di gambar A, B, C, D. Itu termasuk contoh jaring-jaring balok dan sebenarnya masih banyak contoh jaring-jaring balok yang lainnya. Nah, selanjutnya ada luas permukaan balok. Secara matematis, rumus luas permukaan balok disusun sebagai berikut. L sama dengan dalam kurung 2 kali P kali L plus dalam kurung 2 kali P kali T plus dalam kurung 2 kali L kali T. Yang L sama dengan luas permukaan, P sama dengan panjang, L sama dengan lebar, T sama dengan tinggi. Balok memiliki karakteristik memiliki 3 pasang bangun datar yang berukuran sama. Itulah kenapa setiap sisi pada rumus luas permukaan balok dikalikan dengan 2. Adapun contohnya, hitung luas permukaan balok dengan ukuran 2 cm kali 3 cm kali 4 cm. Adapun penyelesaiannya, luas permukaan balok sama dengan 2 kali dalam kurung PL plus PT plus LT sama dengan 2 dalam kurung 2 kali 3 plus 2 kali 4 plus 3 kali 4 sama dengan 2 dalam kurung 6 plus 8 plus 12. Hasilnya 2 kali 26 sama dengan 52 cm kuadrat. Demikian dari saya. Baik, selanjutnya yaitu materi tentang volume balok. Proses penurunan rumus balok memiliki cara yang sama seperti pada kubus. Caranya adalah dengan menentukan satu balok satuan yang dijadikan acuan untuk balok yang lain. Proses ini digambarkan pada gambar di bawah ini. Dari gambar A, B, dan C di atas yang menunjukkan pembentukan berbagai balok dari balok satuan, di mana gambar A adalah balok satuan. Untuk membuat balok seperti pada gambar di atas diperlukan 2 dikali 1 dikali 2 sama dengan 4 balok satuan.
Sedangkan untuk membuat balok seperti pada gambar C diperlukan 2 dikali 2 dikali 3 sama dengan 12 balok satuan. Hal ini menunjukkan bahwa volume suatu balok diperoleh dengan cara mengalihkan ukuran panjang, lebar, dan tinggi balok tersebut. Sebagai contoh, diketahui suatu balok memiliki panjang 10 meter, lebar 2 meter, dan tingginya 100 cm. Hitung volume balok tersebut. Penyelesaiannya. Yang pertama, kita samakan dahulu untuk satuan dalam ukuran sisi balok, karena terdapat tinggi yang satuannya cm berbeda dengan satuan yang lainnya. Karena tingginya berbeda, memiliki satuan yang berbeda, maka kita konversikan untuk menyamakan satuannya, yaitu 100 cm diubah menjadi meter sehingga nilainya adalah 1. Selanjutnya kita substitusikan ke dalam rumus volume dengan nilai-nilai yang sudah diketahui tadi, yaitu dengan panjang 10, lebar 2, dan tinggi setelah dikonversikan ke dalam satuan meter yaitu 1 meter, sehingga volumenya adalah 10 dikali 2 dikali 1 sama dengan 20 meter kubik. Selanjutnya, materi tentang penerapan balok dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman akan luas permukaan sangatlah penting. Misalkan pada saat akan membuat 10 buah kotak berbentuk balok dari karton untuk tempat bingkisan. Perhitungan bahan karton yang diperlukan harus tepat agar tidak salah dalam perencanaannya. Mengingat harga bahan juga tidak murah. Selain itu, misalkan saat ingin membuat almari berbentuk balok, si pembuat tersebut harus memperhitungkan papan yang diperlukan, yaitu merencanakannya dan menghitung luas permukaan almari yang akan dibuat agar tidak salah dalam perencanaannya. Dan masih banyak lagi contoh dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan luas permukaan. Begitu juga pemahaman akan volume juga sangat penting. Sama halnya dengan pemahaman luas permukaan. Misalkan seorang pembuat kue mendapatkan pesanan bolu sejumlah 1000 biji. Pembuat kue ini akan menghitung satu cetakan kue tersebut agar lebih tepat dalam pembuatannya. Selain itu, misalkan perencanaan dalam membuat bak penampungan air agar sesuai harapan, maka dalam perencanaannya harus matang. Jika yang diinginkan bisa menampung air 10.000 liter air, maka berapa panjang, lebar, tinggi ideal dari bak mandi, dan masih banyak lagi perencanaan dalam kegiatan sehari-hari yang berkaitan dengan volume. Terima kasih.